Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas jurnal internasional yang berjudul Pendekatan Baru Terhadap Fenomena Inflasi untuk Memastikan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Farido dengan NIM akhir 120. Perkenalkan nama saya Nisrina Yukadewi dengan NIM akhir 062. Perkenalkan nama saya Jara Syafir Ramadhani dengan NIM akhir 119. Perkenalkan nama saya Rizda Firda Ananda dengan NIM akhir 066. Perkenalkan nama saya Adnan Haji Saputra dengan NIM akhir 022. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa harga barang terus naik, tetapi pertumbuhan ekonomi terasa lambat? Dalam video ini, kita akan membedah jurnal berjudul New Approach to Inflation Phenomena to Ensure Sustainable Economic Growth. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana inflasi dapat dikelola untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita mulai dengan pemahaman lebih dalam mengenai latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya inflasi dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi sebagai indikator kesehatan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas harga, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan fluktuasi inflasi yang dramatis di berbagai negara, yang seringkali dipicu oleh faktor-faktor eksternal seperti krisis global, gangguan rantai pasokan, dan kebijakan moneter yang agresif. Situasi ini tidak hanya terjadi di luar negeri. Di Indonesia sendiri, kita juga bisa melihat bagaimana inflasi memengaruhi harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model analitis baru yang dapat membantu memahami dan mengendalikan inflasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pemahaman yang mendalam tentang inflasi menjadi sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan ekonom, terutama di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Sekarang, mari kita lihat lebih jauh bagaimana penulis mengembangkan tujuan dan latar belakang penelitian ini, serta apa sih yang menjadi fokus utama dalam kajian ini. Dalam latar belakangnya, penulis menjelaskan bahwa inflasi seringkali dipandang sebagai fenomena negatif, tetapi juga dapat memiliki dampak positif dalam konteks tertentu. Misalnya, inflasi moderat dapat merangsang konsumsi dan investasi yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, dan menciptakan ketidakstabilan pasar. Penelitian ini berfokus pada bagaimana inflasi dapat dikelola untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji inflasi dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif inflasi. Dengan pemahaman ini, kini kita akan beralih untuk melihat lebih jauh bagaimana penulis mengembangkan pendekatan dan metode untuk mengkaji inflasi secara lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis komparatif dari sumber-sumber ilmiah, pemodelan matematika, dan pengumpulan data empiris. Penulis mengembangkan model analitis baru untuk inflasi agregat yang menggambarkan pendorong utama inflasi. Salah satu konsep kunci yang diperkenalkan adalah fenomena saturasi, di mana permintaan agregat melebihi penawaran agregat yang menyebabkan inflasi. Pendekatan ini terjadi penting karena metode lama seringkali gagal memprediksi inflasi dalam situasi krisis global atau ketika terjadi kejenuhan pasar. Penelitian ini juga membahas hubungan antara inflasi dan faktor-faktor ekonomi lainnya, seperti pengangguran dan pertumbuhan PDB. Dengan pendekatan ini, mari kita lanjutkan untuk mengungkap temuan-temuan utama yang dihasilkan dari penelitian ini dan bagaimana temuan tersebut memberikan wawasan baru tentang pengelolaan inflasi. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa inflasi yang didorong oleh permintaan merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang cepat, bukan sebaliknya. Dalam kondisi kejenuhan finansial, profitabilitas meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan. Penulis juga menyoroti pentingnya pengelolaan kebijakan moneter untuk mencegah ekonomi yang terlalu panas yang dapat menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Dengan memahami fenomena saturasi, penulis memberikan wawasan baru tentang bagaimana inflasi dapat dikelola untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan ini membawa kita pada kesimpulan yang sangat relevan dalam konteks ekonomi global saat ini. Sekarang,
Mari kita lihat bagaimana kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi ekonomi yang lebih efektif. Sebagai kesimpulan, jurnal ini menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting untuk mengelola inflasi dengan bijak. Penulis juga merekomendasikan agar kebijakan moneter dan fiskal disesuaikan untuk menghindari kejenuhan finansial dan inflasi yang berlebihan. Penelitian ini membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain, terutama di Uni Eropa. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang inflasi dan pertumbuhannya dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan. Selain peran pemerintah, kesadaran pelaku ekonomi seperti UMKM dalam memahami tren inflasi juga krusial agar mereka bisa bertahan di tengah gejolak ekonomi. Dalam dunia yang terus berubah, adaptasi dan inovasi dalam kebijakan ekonomi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami berharap pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang inflasi dan bagaimana kita dapat bersama-sama mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.